Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adillah Asyhari, biasa dipanggil Dila, dengan NIM 2314040024. Saat ini, saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Tadris Matematika di UIN Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi pembelajaran matematika. Saat ini, saya akan menjelaskan mengenai sisi-sisi pada segitiga siku-siku dan juga perbandingan trigonometri yang ada di dalamnya, tentunya dengan menggunakan media GeoGebra. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Untuk pertama sekali, mari kita membuka aplikasi GeoGebra Classic di laptop masing-masing. Setelah terbuka, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometrinya, alangkah lebih baik kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Yang pertama adalah sisi depan. Sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut yang akan kita hitung perbandingan trigonometrinya. Kemudian sisi samping, sisi yang di samping sudut yang akan kita cari perbandingan trigonometrinya. Dan yang terakhir adalah sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi terpanjang yang ada pada segitiga siku-siku. Atau juga bisa kita lihat sisi tersebut berada di depan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Untuk lebih pemahamannya, mari kita lihat media yang ada pada GeoGebra ini. Pertama, kita klik ikon kaca pembesar. Kemudian, pada kolom search GeoGebra Research, kita ketik relational parts of a triangle. Oke, nah di sini ada salah satu media yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sisi-sisi pada segitiga. Kita klik saja. Nah, di sini akan tertampil sebuah segitiga, kaca pembesar, dan juga perintah soal. Perintah soalnya yaitu use the magnifying glass to discover the names of the sides of the triangles. Nah, jadi perintah soalnya itu kita harus menggunakan kaca pembesar yang ada di sini untuk menemukan nama dari sisi yang ada pada segitiga yang ada pada gambar ini. Kaca pembesar ini bisa kita gerakkan sesuka hati kita, lalu kita letakkan pada salah satu sisi segitiganya. Misalnya, kita letakkan pada sisi AB terlebih dahulu. Kita geser ke sisi AB, maka di sini akan tampil keterangan yaitu adjacent side to angle A. Nah, artinya sisi AB ini merupakan sisi yang berdekatan dengan sudut A. Nah, pada segitiga ini, sudut yang akan kita cari perbandingan trigonometrinya atau sudut yang menjadi patokannya merupakan sudut A yang ada diberikan warna biru ini. Nah, jadi sisi AB ini merupakan sisi yang berada berdekatan dengan sudut A atau bisa juga kita sebut dengan sisi samping. Lalu kita cari misalnya sisi BC lagi. Nah, sisi BC ini merupakan sisi opposite side to angle A, artinya sisi yang berseberangan dengan sudut A. Nah, artinya sisi BC ini merupakan sisi depan, yaitu sisi yang letaknya di depan atau berseberangan dengan sudut A ini. Selanjutnya, terakhir kita lihat sisi AC. Nah, sisi AC di sini katanya hipotenusa, yang artinya adalah sisi miring. Yang mana hipotenusa ini seperti yang kita sudah tahu tadi bahwasannya sisi miring merupakan sisi terpanjang pada segitiga ini yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sudut ABC. Sehingga sisi AC merupakan hipotenusanya. Nah,
Jadi, dari segitiga ini bisa kita ketahui bahwasannya sudut yang menjadi patokannya adalah sudut A, kemudian sisi AB merupakan sisi yang berdekatan dengan sudut A atau sisi samping, sisi BC merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut A atau sisi depan, dan sisi AC merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku pada segitiga atau sisi terpanjang pada segitiga ABC, sehingga sisi AC ini merupakan sisi miring. Oke, sampai sini maka kita sudah paham apa itu sisi depan, sisi samping, sisi miring, dan menentukannya dalam sebuah segitiga. Selanjutnya, kita akan membuat perbandingan trigonometri dari sebuah segitiga yang akan kita buat. Oleh karena itu, kita buka dulu berkas barunya. Nah, seperti ini. Dalam trigonometri, kita butuh sebuah segitiga siku-siku. Oleh karena itu, pertama-tama kita akan membuat sebuah segitiga siku-siku. Caranya adalah, di sini ada logo segitiga. Kita klik saja, lalu kita pilih yang poligon. Karena segitiga itu punya 3 sudut, maka kita perlu 3 titik. Kita misalkan titiknya, titik A itu di 0,4, titik B itu di 0,0, kemudian titik C itu di 3,0, lalu kita kembalikan lagi ke titik A. Nah, seperti ini. Agar lebih memudahkan kita tampilkan nama sudutnya atau nama titiknya. Dengan mengklik kanan, lalu kita pilih tampilkan label. Maka akan keluar di sini titik A. Ini juga kita tampilkan label, maka akan keluar titik B. Ini juga kita tampilkan label, maka akan keluar titik C. Nah, selanjutnya kita perlu sebuah sudut yang menjadi patokan kita. Kita misalkan di sini sudut yang akan menjadi patokan kita adalah sudut BAC, sehingga berada di sini. Untuk membuat sudutnya, kita klik yang ini, ada seperti sudut di sini. Kita klik, lalu kita pilih yang sudut, lalu kita tarik dari B, A, kemudian C. Maka di sini akan tampil besar sudutnya. Oke, nah agar sudut ini punya nama, sama seperti tadi, kita beri dia nama dengan cara kita klik kanan, lalu kita buka pengaturan, lalu ditampilkan label ini, kita pilih nilai dan nama dan nilai yang ini. Oke. Untuk mencari perbandingan trigonometrinya, kita juga perlu nama dan nilai dari masing-masing sisi pada segitiga ini. Caranya adalah kita klik sisinya, kita klik kanan, lalu kita pilih pengaturan, lalu kita centang tampilkan label dan pilih nama dan nilai. Maka di sini akan keluar bahwasanya sisi AB itu merupakan sisi C dengan panjang 4 satuan. Begitu juga dengan BC, kita klik BC, lalu kita centang label, lalu kita pilih yang nama dan nilai. Begitu juga dengan AC, kita centang tampilkan label, pilih nama dan nilai. Maka di sini akan keluar bahwasannya sisi AB merupakan sisi C dengan panjang 4 satuan. Kita geser sedikit supaya kelihatan. Dan sisi BC merupakan sisi A dengan panjang 3 satuan. Dan sisi AC merupakan sisi B dengan panjang 5 satuan. Nah, pada penjelasan sebelumnya, kita sudah ketahui bahwasannya sisi depan merupakan sisi yang berada berseberangan dari sudut patokan. Sudut patokan kita ini sudut alfa, maka yang menjadi sisi depannya merupakan sisi A ini, yaitu sisi BC. Sisi samping merupakan sisi yang berdekatan dengan sudut patokannya, yaitu sudut alfanya. Maka sisi samping dari segitiga ini merupakan sisi C. Nah, terakhir yaitu sisi miringnya merupakan sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sudut siku-sikunya adalah sudut ABC. Maka sisi sampingnya merupakan sisi B ini, yaitu sisi AC. Nah, selanjutnya kita akan mencari perbandingan trigonometri dari segitiga ABC ini. Caranya adalah pertama kita klik icon yang ini di sebelah panah-panah ini, kemudian kita pilih sisipkan teks. Kita
klik saja sembarang di tempat yang kosong, misalnya di sini. Oke, lalu kita klik lanjutan. Lalu di kolom pertama, karena kita yang pertama kali akan mencari sinus, jadi kita ketik sin. Lalu buka kurung. Sin yang akan kita cari itu adalah sin alfa, maka di sini di logo GeoGebra-nya kita klik, kemudian kita pilih alfa. Sudah keluar alfanya, lalu kita tutup kurung, kita klik sama dengan di sini. Oke, karena sinus itu merupakan perbandingan dari sisi depan dan juga sisi miring, maka kita pilih formula lateksnya, yaitu yang A per B. Nah, A-nya ini kita ganti dengan perbandingan pertamanya, yaitu sisi depan. Sisi depan tadi sisi apa? Sisi A. Oke, berarti di sini kita pilih yang A, kemudian perbandingan yang keduanya adalah sisi miring. Sisi miringnya yang mana tadi? Yang B. Berarti kita pilih yang B di sini. Oke, di sini. Nah, seperti ini ya. Ketika kita lihat pratinjau, maka di sini akan keluar sin besar alfanya yaitu 36,87 derajat dengan perbandingannya itu 3/5. Kita klik OK. Nah, maka akan keluar di sini sin-nya. Begitu juga dengan cos. Kita klik lagi, misalnya di sini cos. Lalu kita buat cos. Buka kurung. Lalu kita pilih tadi sudutnya adalah sudut alfa. Kita tutup kurung lagi. Kita pilih sama dengan. Kemudian di formula lateksnya kita pilih A per B karena perbandingan. Nah, cos itu merupakan perbandingan dari apa? Dari sisi samping dibagi dengan sisi miring. Oleh karena itu, kita ganti A-nya dengan sisi samping. Sisi samping tadi sisi apa? Sisi C. Oke, di sini kita klik C dan yang B ini kita ganti dengan sisi miringnya. Sisi miringnya tadi apa? Yang sisi B. Oke, di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini di pratinjaunya. Yaitu cos dari alfa adalah perbandingan ini sisi sampingnya dan ini sisi miringnya. Lalu kita klik OK, maka di sini akan tampil cosnya. Begitu juga dengan tan-nya, kita buat misalnya di sini kita ketik tan, lalu kita buka kurung, kita pilih karena kita akan mencari tan alfa, maka kita klik alfa, lalu kita tutup kurung. Kita buat sama dengan formula lateksnya sama, kita pakai perbandingan A per B. Karena tan ini merupakan perbandingan dari sisi depan dibandingkan dengan sisi samping, maka yang A di sini kita ganti dengan sisi depan. Sisi depan apa? A. Oke, kita pilih berarti di sini A. Kemudian B-nya adalah sisi samping, sehingga B-nya kita ganti dengan C, sisi samping tadi C ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan keluar sin cos tan. Kita rapikan sedikit. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita tahu bahwasannya sinus dari alfa, yaitu alfanya 36,87 derajat, itu adalah 3/5. Ini 3/5. Kemudian cosnya yaitu 4/5, tan-nya yaitu 3/4. Kita juga bisa mengubah alfanya. Caranya adalah kita klik ini dulu, pindah, lalu kita geser saja sudut C ini, titik C ini kita geser-geser. Nah, maka alfanya akan berubah, begitu juga dengan perbandingannya. Ketika kita menggeser titik C ini ke kanan ataupun ke kiri, maka yang berubah adalah nilai dari sisi B dan juga sisi A. Sedangkan ketika kita menggeser titik A ini ke atas ataupun ke bawah, maka yang berubah adalah sisi C dan juga sisi B. Selain dengan alfanya tentu saja. Nah, jadi di sini bisa kita sesuaikan. Misalnya kita mau alfanya itu 40 derajat. Mana ya? Coba kita coba 40 derajat. Kita geser sedikit. Oh, terlalu berlebih. Misalnya ini 40,45 derajat. Maka kita tahu bahwasannya sinusnya adalah 5,72 per 8,82. Cosnya adalah segini dan tan-nya adalah segini. Oke.
Sampai sini, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Untuk tugasnya, silakan dilanjutkan trigonometrinya dari sekan, kosekan, dan juga kotangen sesuai dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Oke, saya akhiri penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.